Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu perwakilan program studi Telkom University serta teman-teman mahasiswa Telkom University. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena siang ini kita bisa berkumpul secara daring dalam kegiatan sosialisasi program magang berdampak eksternal dan internal Telkom University. Perkenalkan, saya Isa dari urusan pengembangan program Siap Kerja bagian pengembangan akademik yang akan menemani teman-teman selama kegiatan berlangsung. Sebelum kita mulai, mungkin teman-teman di sini bisa rename dulu ya namanya. Jadi di awal nama prodi, baru nama lengkap. Agar kita tahu nih teman-teman dari prodi mana aja yang sudah hadir. Oke, sebelum masuk ke acara inti, mari kita awali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Telkom University. Marilah
Baik, selanjutnya teman-teman mahasiswa, saat ini magang itu bukan cuma soal memenuhi SKS ya buat teman-teman semua, tapi sudah salah satu jadi kunci penting nih untuk membangun pengalaman, skill, dan koneksi sebelum teman-teman di sini benar-benar terjun ke dunia kerja. Nah, melalui program magang berdampak, baik internal maupun eksternal, kami dari Telkom University ingin memastikan nih bahwa teman-teman mahasiswa di sini tidak hanya pernah magang, tapi juga pernah mendapatkan pengalaman yang benar-benar relevan dan bermakna untuk teman-teman semua. Jadi supaya kita punya pengalaman kerja tersebut, teman-teman di sini mungkin masih ada yang bingung mau ikut yang magang yang mana, yang internal atau yang eksternal, mau ke perusahaan mana, mau ke unit mana, atau mungkin ke direktorat mana. Nah, jadi teman-teman di sini mohon disimak baik-baik agar kita punya pemahaman yang sama dan teman-teman juga tidak salah langkah. Baik, hari ini kita kedatangan narasumber ya dari tim urusan pengembangan program siap kerja bagian pengembangan akademik. Di sini ada Mbak Rani Apriani. Halo Mbak Rani. Halo Kaisa. Nah, nanti Mbak Rani ini akan menyampaikan sosialisasi mengenai skema, alur, serta peluang magang berdampak internal dan eksternal di Telkom University. Oke, nggak usah lama-lama ya. Kita langsung aja ke Mbak Rani Apriani. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, apakah suara saya terdengar? Pendengar, mungkin boleh agak dibesarkan volumenya, Mbak. Oke, bentar ya. Sekali lagi, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Kak Isa atas pembukanya tadi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait program pembelajaran di luar program studi atau program magang berdampak, baik internal maupun eksternal. Boleh dibantu next? Oke, jadi kalian mungkin udah tahu ya bahwa kita tuh tidak hanya melakukan pembelajaran di dalam prodi aja, tapi mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk belajar di luar program studi. Nah, makanya kita ada eh, program magang berdampak. Nah, dari melalui program ini, mahasiswa bisa memperluas kompetensi dan nambah pengalaman belajar. Tujuannya supaya mahasiswa bisa dapat pengalaman yang lebih relevan, bisa berkolaborasi lintas bidang, dan pastinya lebih siap untuk menghadapi dunia kerja dan tantangan nyata ke depannya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau dari sisi penyelenggara program atau program owner itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu internal. Nah, internal ini adalah program-program yang diselenggarakan oleh unit di dalam Telkom University, seperti fakultas atau UPPS, kemudian ada Research Institute, ada Center of Excellence atau COE, kemudian ada kelompok keahlian atau KK, dan direktorat. Lalu yang kedua, ini ada eksternal. Eksternal ini adalah program yang datangnya itu di luar dari Telkom University, misalnya dari kementerian, kemudian ada dari program dari Forum Human Capital Indonesia atau Magenta. Nah, untuk yang Simbel Mawa itu juga termasuk eksternal. Kemudian ada mitra lainnya seperti non-FHCI atau non-Magenta atau misalnya beberapa mahasiswa sebelumnya itu kayak magang mandiri. Boleh dibantu next? Nah, selanjutnya itu ada bentuk kegiatan pembelajaran atau BKP. Nah, BKP ini sebenarnya menggambarkan opsi kegiatan apa saja sih yang bisa diambil sama mahasiswa ketika mengikuti pembelajaran di luar program studi. Nah, untuk supaya lebih jelasnya lagi, itu di sebelah kanan ada metode kegiatannya.
secara garis besar terbagi tiga. Yang pertama itu ada perkuliahan. Perkuliahan ini kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui pertukaran mahasiswa atau studi atau proyek independen yang memberikan pengalaman akademik yang terstruktur dan diakui. Jadi masih sama dengan perkuliahan di dalam prodi ya, kayak kita belajar, ada materi, ada dosennya yang memberikan materinya, terus kita ada ujiannya. Nah, itu hampir sama, hanya saja bedanya dilakukan di luar prodinya. Lalu yang kedua itu ada kegiatan. Nah, dari kegiatan ini itu pembelajaran di luar program studi, di luar perkuliahan formal maksudnya, di luar perkuliahan formal, jadi sifatnya lebih praktik dan berbasis pengalaman langsung. Contohnya seperti magang, terus ada bela negara, ada KKN, dan lain sebagainya. Lalu metode kegiatan ketiga yaitu kompetisi. Nah, jadi kalau misalnya mahasiswa mengikuti lomba atau kompetisi yang diakui dan dirasa relevan dengan capaian pembelajaran, maka kegiatan tersebut juga bisa dikonversikan sebagai bagian dari pembelajaran di luar prodi. Tentunya sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kebijakan yang bisa diikuti ya ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Kemahasiswaan, Karir dan Alumni atau Kemahasiswaan Fakultas. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mengikuti lomba terus menang dan sesuai dengan kriteria dari Direktorat Kemahasiswaan itu mungkin boleh diajukan. Next. Nah, setelah ini yang paling penting ya, kalian harus perhatikan ini alur umum terkait apa saja sih yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi, pertama itu kalian harus mencari informasi terkait mengenai program magang. Ada program magang apa saja sih? Dan kalian telusuri lagi lebih dalam. Oh, saya pengennya ini. Nah, kalau di kegiatan magang ini, apa aja sih capaian pembelajarannya, job desk-nya apa, terus kemudian jumlah jam kegiatannya berapa, apa aja bentuk kegiatannya. Nah, itu kalian dalami. Setelah kalian menemukan atau menentukan, oh saya maunya di sini. Selanjutnya kalian konsultasi. Konsultasinya ke siapa? Ke dosen wali. Selain dosen wali juga bisa ke kaprodi. Nah, konsultasi ini tujuannya kalian nanyain, Pak, Bu, bolehkah saya mengikuti magang? Nah, pasti akan ada diskusi lebih lanjut misalnya terkait konversinya seperti apa. Nah, itu keputusan konversi MK itu ya, konversi SKS atau konversi MK-nya itu tergantung dari keputusan dosen wali sama program studi. Jadi kalau misalnya dibolehkan nih mengikuti magang, maka dari dosen wali maupun program studinya juga memberikan apa saja sih MK yang akan dikonversikan di kegiatan ini. Nah, dari informasi yang pertama kalian dapat, jelaskan juga ke dosen wali sama program studi gimana bahwa magang ini tuh akan membantu untuk capaian pembelajaran apa saja yang akan saya sebagai mahasiswa misalnya akan tercapai kegiatannya ini. Jadi diskusi dulu dengan dosen wali dan program studinya. Nah, setelah kalian diskusi dengan dosen wali dan program studi, maka kalian akan mendapatkan surat rekomendasi. Kalau misalnya dari dosen wali dan program studinya memberikan izin, yaitu kalian dapat surat rekomendasi. Jadi, surat rekomendasi ini pertama itu bentuknya berupa persetujuan ya. Jadi, dosen wali dan prodi setuju dan mengizinkan bahwa mahasiswa ini untuk mengikuti kegiatan magang. Jadi jangan kan ada beberapa mahasiswa nanya surat rekomendasi ini dapatnya dari mana? Ya dapatnya dari dosen wali atau prodi. Nah, itu didapat dari hasil konsultasinya. Selanjutnya, setelah kalian telah mendapatkan surat rekomendasi, kalian menyiapkan dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendaftar program magangnya.
Itu bisa dari CV, kemudian transkrip nilai, atau surat rekomendasi tadi. Nah, itu perlu dilengkapi. Setelah kalian lengkapi, barulah kalian melakukan pendaftaran. Pendaftaran magang ini di mana? Nah, program pendaftaran ini bisa melalui SIMKA. Kalau selain SIMKA juga bisa, tergantung dari program magangnya menyediakan, misalnya ada link pendaftaran program magangnya tersendiri, bukan di SIMKA. Biasanya kalau eksternal ya, kalau eksternal itu di link yang tersendiri. Begitu juga misalnya Simbel Mawa harus di websitenya Simbel Mawa ya melakukan pendaftaran di websitenya Simbel Mawa ataupun Magenta, begitupun juga Magenta ya. Nah, setelah melakukan pendaftaran, kalian bisa nunggu sampai informasi pengumuman terkait penerimaan program magang. Jika kalian telah menerima informasi, bahwasannya kalian tuh diterima, selanjutnya kalian langsung konfirmasi lagi ke program studi. Pertama ke program studinya dulu. Memberitahu ke program studi bahwasannya saya diterima di program magang di perusahaan misalnya perusahaan A. Berikut job desk dan lain halnya. Begitu dengan dengan deskripsi ya, deskripsi dari kegiatan program magangnya itu. Kemudian dari program studi itu juga akan memastikan kembali terkait MK konversi apa yang sesuai dengan program magang yang kalian ditempatkan, yang diterima. Setelah dari program studi, kalian juga harus mengonfirmasi ke bagian pengembangan akademik. Jadi nanti dari kita itu akan menyediakan link untuk eh, apa ya, pendataan terkait mahasiswa yang akan melaksanakan magang dengan status diterima ya, dengan status diterima magang di periode genap di tahun ajaran 25-26. Nah, nanti akan kita share itu. Nah, setelah itu mahasiswa wajib mengisi ya. Nah, selanjutnya kalian lakukan registrasi mata kuliah. Nah, melakukan registrasi mata kuliah melalui Serama sesuai dengan MK konversi, MK sesuai dengan daftar MK konversi yang kalian dapat tadi dari program studi. Bisa juga, nah di sini saya mau ngasih tahu sedikit, ada beberapa prodi yang telah memberikan MK konversi ya di surat rekomendasinya, ada juga yang belum. Nah, kalau udah ada dari surat rekomendasi, bisa dilakukan langsung berdasarkan surat rekomendasi, atau ternyata ada perubahan setelah kalian melakukan konfirmasi tadi, konfirmasi ke prodi terkait kalian udah penerimaan, ternyata konversi MK-nya beda dengan yang surat rekomendasi, maka mengikuti yang terbaru ya. Nah, setelah kalian melakukan registrasi mata kuliah, lanjut mengikuti kegiatan. Di sini kalian udah mulai mengikuti kegiatan pelaksanaan dari program magang hingga kegiatan berakhir. Nah, selama mengikuti kegiatan magang ini, kalian juga harus aktif untuk mengisi logbook dan laporan bulanan. Ini nih termasuk hal yang beberapa mahasiswa tuh suka jarang ya rajin mengisi. Ngisinya tuh di akhir-akhir. Nah, ini sangat disayangkan karena ini kan laporan logbook itu per minggu ya. Jadi nanti seminggu itu kalian catat kegiatan apa saja sih yang dilaksanakan selama kegiatan magang. Misalnya di minggu ini masih dalam pengenalan terkait tugas-tugasnya, alurnya, itu kalian ceritakan aja di logbook. Jadi bentuknya logbook ini eh, apa ya? Bentuknya itu cerita aja cerita. Kalian tuh ngapain aja sih di minggu ini? Waktu magang ini, magang di perusahaan A, kalian di minggu pertama itu ngapain? Nanti di minggu kedua ngapain? Minggu ketiga ngapain? Nah, minggu keempat itu membuat laporan bulanan. Jadi dari seluruh logbook yang minggu tadi, bisa kalian gabung jadi laporan bulanan. Nah, kan nggak bingung ya kalau kita udah ngerjain dari awal.
Kalau akhir-akhir kan kita suka kayak, apa ya kemarin tuh minggu pertama, duh aku lupa, tulis aja ini kali ya. Nah, daripada pusing gitu, mending ketika seminggu itu kita mengikuti kegiatannya, kita langsung nulis, oh saya melakukan ini selama kegiatan di minggu pertama. Oh ternyata disuruh memahami terkait alurnya kayak gitu. Nah, di situ langsung aja ceritain, mengisilah di logbook itu. Kalian ceritain di minggu itu ngapain, kayak gitu. Ada tugas apa, ada ilmu baru apa yang kalian mengerti. Nah, di situ dimasukin di logbook. Nanti di laporan bulanan kalian tinggal collab aja. Collab apa sih collab ya? Digabung dari laporan mingguan tadi, jadi deh satu laporan bulanan. Nah, nanti di laporan akhir pun pasti juga nggak jauh-jauh mencakup terkait laporan bulanannya tadi. Cuman nanti akan lebih detail aja terkait laporan akhir tuh mungkin kita bisa menceritakan dampak ya, dampak kegiatan ini tuh bagi kita apa sih? Oh, dari setelah saya mengikuti magang ini, saya mendapatkan kompetensi administrasi misalnya. Saya mengerti terkait front end misalnya. Apa saja terkait front end. Oh, terus saya bisa melakukan ini. Nah, di situ nanti kalian ceritakan di laporan akhir terkait capaian ya. Apa aja yang kalian raih, dampak apa saja yang kalian rasakan. Selain diri sendiri, kalian juga ceritakan terkait, oh kalau misalnya saya melakukan ini, bagi perusahaan apa ya, apa yang dampak dirasakan oleh perusahaannya juga kalian juga bisa ceritakan. Ataupun misalnya nggak ke perusahaan, misalnya langsung ke masyarakat. Nah, kalian ceritakan juga dampak dari kegiatan kalian ini ke masyarakat itu seperti apa. Nah, lalu yang selanjutnya kalian bikin laporan akhir dan sertifikat. Nah, di sini ketika kegiatan kita sudah mulai berakhir, maka kalian itu kan buat laporan akhir. Terus juga kalau misalnya magang eksternal biasanya mendapatkan sertifikat serta nilai. Nah, itu nanti kalian langsung kumpulkan ke program studi dan bagian pengembangan akademik. Yang paling utama kirim dulu ke BPA. Tapi kalau misalnya prodi udah minta sebelum dari BPA juga nggak apa-apa, itu boleh. Cuman kalian juga tetap wajib untuk memberikan atau mengisi form ya, mengisi form laporan akhir, dokumentasi kegiatan, beserta nilai itu ke BPA. Nanti akan link tersebut akan tersedia. Nanti kita akan share ya. Setelah itu, baru terakhir kalian mengisi survei dan feedback. Nah, survei ini nanti di akhir kegiatan ya, setelah penilaian sudah dilakukan, kayak gitu, kalian ceritakan bagaimana, nggak ceritakan, tapi mengisi survei ya, memberikan feedback, saran-saran apa sih yang perlu ditingkatkan, dan lain sebagainya. Anggap next. Nah, di sini ada timeline magang. Nah, untuk internal itu udah dibuka ya, pendaftaran magangnya itu mulai dari 29 Desember 2025 hingga 23 Januari 2026. Nah, kalau sedang setelah itu nanti di Februari itu kalau nggak salah tanggal 2 sampai 7 Februari kalian melakukan registrasi perkuliahan melalui Sirama. Nah, ini sebelum registrasi pastikan lagi ke program studinya atau dosen walinya, Bu, benar kan yang dikonversikan ini? Saya akan melakukan registrasi ya, Bu, atau Pak, kayak gitu. Nah, setelah registrasi, nanti kegiatan magang mulailah ada beberapa ya, ini juga tergantung dari beberapa program owner, ada yang melaksanakan mulai dari 16 Februari, ada juga yang di akhir 20 Februari, ini tergantung dari program ownernya, kapan pelaksanaan magang itu dilakukan. Nah, nanti pada bulan Juni, itu merupakan batas unggah laporan akhir di SIMK. Nah, jadi untuk internal ini kan proses penilaiannya itu mahasiswa harus unggah laporan akhir dulu di SIMK.
Barulah program owner atau pembimbing lapangannya memberikan nilai. Jadi kalau misalnya nih mahasiswa enggak unggah laporan akhir, nah program owner nggak bisa kasih nilai karena di tampilan SIMK-nya program owner nama mahasiswa nggak muncul. Nah, jadi ini harus diperhatikan ya untuk jangan lupa unggah laporan akhir. Nah, selanjutnya itu ada eksternal. Eksternal mungkin agak sedikit berbeda ya dengan internal. Untuk eksternal itu 2 sampai 23 Januari. Untuk penutupannya tetap sama, itu melakukan pendaftaran program owner ya di range waktu tersebut. Untuk registrasinya juga sama di 2 sampai 7 Februari 2026. Nah, untuk pelaksanaannya itu tergantung lagi dari mitra atau program ownernya ya. Untuk pelaksanaannya tuh kapan, dimulai kapan. Ada yang misalnya lebih duluan, ada juga yang masih di tengah-tengah, di Maret atau April itu masih boleh mengikuti dari program owner atau mitranya ya. Nah, sedangkan untuk batas unggah laporan akhir itu di 20 Juni. Nah, kenapa agak beda dengan internal? Karena kalau internal itu kan di SIMK. Kalau yang eksternal itu nanti mahasiswa juga di tanggal 20 ini kalian tidak hanya unggah laporan akhir ya, tapi juga termasuk nilai dari mitranya. Jadi ada nilai dari mitra sama laporan akhir, dokumentasi itu juga di tanggal 20 ini batasnya. Tapi harapannya kalian jangan kumpulkan ketika pas di di tanggal 20. Soalnya kan ada beberapa misalnya ternyata case-nya ini, case-nya itu. Nah, usahakan mengisi unggah laporan akhir atau nilai itu sebelum di tanggal 20 Juni. Oke. Nah, next. Nah, di sini kita info terkait progres lowongan magang ya yang dibuka per 24 Desember. Jadi untuk internal itu ada 10 direktorat. Dan juga ada 3 fakultas yang membuka lowongan. Ada juga 8 COE, 7 KK, dan 1 Research Institute. Nah, untuk RPS-nya kalian bisa lihat dari tautan yang di bawah ini. Nanti tinggal klik aja atau kalian copy link ini. Nanti di situ kalian bisa lihat RPS-nya. Untuk internal, kalian juga bisa cek di SIMK ya. Nah, kalau yang untuk eksternal itu ada satu dari pemerintahan itu dibuka. Satu pemerintahan itu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi itu bisa dicek aja di IG-nya kita. Kita juga share. Terus ada 2 PT ya. Itu pertama PT RJGF. Mungkin kalian beberapa di antara kalian juga pernah cek postingannya IG BPA itu ada pembukaan lowongan magang dari PT RJGF dan nanti juga akan ada buka dari Jonas Poto. Itu nanti cek aja di ininya IG-nya BPA ya. Nanti di situ kalian bisa lihat link pendaftarannya pun nanti kita akan kasih lihat juga di postingannya. Terus ada juga 3 Magenta. Itu ada 3 perusahaan yang membuka lowongan magang selama periode genap sekarang ya, genap 2526 di Magenta, di websitenya Magenta. Jadi bisa langsung cek aja di Magentanya. Next. Nah, buat yang mahasiswa kadang suka misalnya, aduh di mana ya search cari-cari informasi terkait magang ini. Kalian bisa datang ke websitenya BPA karena kita juga share info terkait magang yang dibuka di BPA, apa aja magang eksternal apa aja yang dibuka di BPA, bisa kalian akses melalui web BPA. Nah, next selain dari web itu juga ada Instagram. Nah, yang paling update adalah Instagramnya, teman-teman. Jadi teman-teman tuh
harus follow sih, harus follow IG-nya BPA karena di situ kita akan selalu update terus. Ada program magang ini, ada program magang ini. Nah, pasti kita akan selalu update di IG BPA. Jadi follow ya, jangan lupa follow. Selain di IG, kalian juga bisa cek di Simka. Ini biasanya Simka itu untuk yang internal ya, program magang internal. Itu biasa kita buka dulu di Simka. Jadi kalian cek RPS-nya. Nanti dari Simka juga kalian bisa cek RPS-nya seperti apa. Nanti kalau misalnya ada kesulitan cek RPS-nya, bisa melalui link tadi. Link yang udah di slide sebelumnya. Gitu ya. Next. Nah, di sini mungkin ada beberapa mahasiswa yang bingung kapan sih saya boleh ikutnya magang ini. Jadi, untuk mahasiswa dari D3, D4 atau S1, untuk semester 1 sampai semester 4 itu masih belum bisa. Karena kenapa? Masih mata kuliah wajib prodi dulu yang diambil. Belum ada mata kuliah pilihan ya, belum ditawarkan pilihan itu untuk mahasiswa semester 1 sampai 4. Jadi untuk mahasiswa semester 1 sampai 4 mengikuti mata kuliah wajib prodi terlebih dahulu. Jadi untuk kegiatannya hanya di perkuliahan di dalam program studi. Nah, ketika mahasiswa telah memasuki semester 5, mahasiswa sudah boleh mengikuti, tapi dengan catatan berdasarkan izin dari program studi atau dosen wali ya. Untuk kriterianya yang penting sudah masuk ke semester 5. Dan program magang yang bisa diikuti boleh internal, boleh eksternal juga. Next. Nah, ini di sini ini program studi adalah mahasiswa, kan ada beberapa kolom yang di highlight ya. Jadi yang di highlight ini adalah prodi yang belum ada mahasiswa semester 5. Jadi mahasiswanya paling tinggi mungkin semester 4. Nah, untuk saat ini ya, untuk di periode genap nanti itu paling tinggi semester 4, maka jadi belum bisa untuk mengikuti kegiatan magang ini. Mungkin di periode selanjutnya baru bisa. Untuk yang lain, ingat yang pertama, harus izin dari prodinya atau dosen wali ya. Jangan lupa ini ya. Ini yang paling penting. Next. Nah, ini nih yang paling penting. Jadi, mohon perhatiannya ya untuk teman-teman. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Pertama, jadi yang mengikuti kegiatan magang ini harus mahasiswa aktif, tidak berstatus cuti atau undur diri. Terus yang kedua, itu belum akan yudisium sampai kegiatan magang berakhir. Jadi di sini misal ada mahasiswa semester 8. Nah, daripada gabut, nungguin yudisium, ikut aja lah magang. Sedangkan yudisium misalnya April, misal ya, April. Nah, kegiatannya selesainya di Mei. Nah, itu nggak boleh ya, teman-teman. Nggak bisa mengikuti kegiatan magang berdampak ini. Jadi harapannya jangan yang boleh mengikuti ini ya, yang boleh mengikuti ini itu yang belum akan yudisium sampai kegiatan magang berakhir. Nah, yang ketiga itu konsultasi dengan dosen wali atau kaprodi. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena konsultasi ini kan menghasilkan daftar MK yang dikonversikan. Kalau misalnya kalian tidak konsultasi, nanti prodi nggak tahu, tiba-tiba kalian ikut magang, setelah selesai magang, kalian mau pengen dikonversikan, sedangkan ke prodi sebelumnya nggak tahu atau tidak memberikan izin. Nah, itu harus ya konsultasi ini, karena pokoknya paling penting konsultasi ini. Lalu yang keempat itu ada mengikuti satu program dalam satu waktu. Misalnya di genap genap 25-26, ini kalian harus cuman bisa mengikuti satu program aja. Gak boleh dua program diikuti. Misalnya
Oh, kalau misal program pertama itu dilaksanakan 2 bulan, saya pengen lanjutin lagi 2 bulan. Nah, itu nggak bisa. Ya, jadi tetap satu waktu. Jadi satu program itu satu waktu. Lalu yang kelima, nah, ketika kalian telah diterima, telah dikonversikan, terus mulai mulai kegiatan magang. Ini yang harus perhatikan. Pertama, mengisi logbook dan laporan bulanan secara berkala. Tolong untuk diisi langsung aja di minggu itu. Karena kalau di akhir-akhir, jujur, pasti kalian lupa. Pasti kita lupa, apa ya kemarin tuh, karena kan kegiatan magang ini, kan kita misalnya dilaksanakan 4 bulan. Kita ngisinya di akhir, ya sebenarnya boleh, cuman nanti di bulan keempat, kalian akan mengisi di bulan pertama, pasti lupa, apa ya kegiatan pertamanya. Aku ngapain aja ya di minggu pertama, di bulan pertama. Nah, itu pasti lupa kita. Nah, daripada kita bingung, susah nanti di akhir, mending kita rajinin di awal untuk isi logbooknya, laporan bulanannya secara berkala. Itu ya. Terus yang keenam, tidak mengundurkan diri sebelum masa magang berakhir. Nih, jadi bagi mahasiswa yang telah diterima, terus udah mengikuti nih kegiatannya, terus di tengah belum lagi masa magang berakhir, ingin mengundurkan diri. Itu jangan ya, itu nggak bisa, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang memang harus dihentikan ya kegiatan magangnya. Kemudian yang terakhir itu jaga sikap dan jaga perilaku. Karena kan kegiatan magang ini kalian membawa nama Telkom University. Jadi tolong untuk menjaga sikap dan jaga perilakunya. Jaga sikap ini dan perilaku maksudnya gini, dilarang ya, jangan melakukan perundungan atau eh, tindakan kekerasan atau ya tindakan yang melanggar aturan lah, itu jangan. Tolong dijaga sikapnya, tetap sopan, terus tetap rajin, dan pokoknya yang baik-baik. Jangan ditunjukkan perilaku yang datang seenaknya, terus kita, apaan sih ngomong ngerjain ini? Nah, itu jangan ya. Dah, next. Nah, mungkin ada beberapa mahasiswa yang udah tahu ya kalau misalnya kegiatan magang itu pasti kita apa ya, ada isi laporan di SIMKA. Nah, bagi yang belum tahu, jadi kita punya aplikasi SIMKA di mana nanti ini tuh tujuannya untuk digitalisasi proses magangnya. Jadi misalnya laporan logbook itu juga diisi di SIMKA, laporan bulanan juga unggahnya di SIMKA gitu. Biar untuk mempermudah kita ngeceknya gitu. Oh, di SIMKA udah, di ini udah laporan akhirnya udah. Nah, nanti pemberian nilai juga melalui laporan apa? Melalui SIMKA untuk yang internal ya. Itu wajib kalian unggah laporan akhir karena kalau misalnya nggak bisa nggak unggah, program owner nanti nggak bisa kasih nilai. Gitu. Next. Nah, dari SIMKA ini, jadi dari SIMKA ini, yang pertama itu nanti dari BPA akan input master datanya sebelum dibuka nih ya. Terus nanti yang kedua itu program owner mendaftarkan kegiatan magang. Jadi nanti, jadi di SIMKA sekarang itu yang kalian lihat lowongan-lowongan itu dibuat oleh program owner ya. Jadi yang buka itu program ownernya melalui di aplikasi SIMKA. Nanti kita bantu secara administratifnya. Terus nanti dari BPA ACC kegiatan tersebut, kita juga meminta program studi untuk mengisi blok MK di SIMKA. Jadi jika program studinya udah isi blok MK, maka kalian bisa mengecek program apa aja sih yang dibuka di SIMKA. Jadi kalau misalnya ada beberapa teman yang kendala
Kok saya nggak kelihatan ya di SIMKA itu program apa aja yang lagi dibuka? Karena itu, nah hal itu tuh dikarenakan program Kaprodinya belum mengisikan blok MK kegiatan magangnya di SIMKA. Nah ini perlu kalian infokan juga ke kita ya. Nanti kita coba infokan, lanjutkan informasinya ke Kaprodinya. Terus setelah blok MK, barulah pendaftaran mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa mulai melakukan pendaftaran di SIMKA di program magang yang tersedia. Setelah pendaftaran, itu ada CC penerimaan mahasiswa. Jadi, setelah kalian daftar, itu nanti ada seleksi administratif dulu dari BPA. Nah, nanti kalau misalnya BPA udah mengapprove ya, BPA cek, oh kalian lengkap dokumen-dokumennya, nanti akan diteruskan ke program ownernya langsung. Jadi keputusan diterima atau enggaknya itu melalui program ownernya, gitu. Nah itu, setelah di ACC penerimaan mahasiswa, program berjalan, di sini ya mahasiswa mengikuti kegiatan, terus mengisi logbook dan laporan bulanannya. Ya, selanjutnya setelah program berjalan itu mengisi logbook, dan laporan bulanan ya. Kalian isi itu nanti dosen wali atau dosen pembimbing akademik, bahkan program owner juga dapat review. Di situ melakukan review, di review sih kegiatannya apa aja, benar nggak, udah sesuai nggak dengan kenyataannya. Kalau dari program owner, kalau dosen wali, oh iya dia kegiatan magangnya berjalan dengan baik, kayak gitu. Nah yang terakhir ada pengisian nilai. Nilai dapat diisikan oleh program owner setelah mahasiswa mengunggah laporan dan dosen pembimbing akademik. Nah, di sini, jadi jangan lupa untuk unggah laporan akhirnya. Nanti kalau udah dari unggah, program owner baru bisa memberikan nilai. Kalau misalnya mahasiswa tidak unggah laporan akhir, program owner nggak bisa kasih nilai karena nggak muncul namanya di halamannya program owner. Nah, nilai ini dapat dilihat oleh Kaprodi, mahasiswa, serta admin BPA. Next. Nah, di sini ada link info terkait. Jadi, bagi kalian yang ingin mengetahui MBKM secara lebih dalam lagi, kita ada panduannya ya. Bisa melalui link ini, bisa juga dengan mengunjungi websitenya kita. Dari website itu ada menu dokumen. Nah, nanti menu dokumen pilih aja buku panduan MBKM Telkom University. Terus selain buku panduan, ada juga panduan MBKM, ada juga panduan SIMKA. Jadi kalau misalnya kalian merasa kesulitan dalam menggunakan aplikasi SIMKA, itu bisa cek aja di buku panduannya. Gimana sih cara melakukan pendaftaran di SIMKA? Nah, itu ada di buku panduan. Kalian cek ya di situ. Nah, untuk buku panduan ini eh, aksesnya hanya melalui link ini. Jadi bisa dicatat ya, atau nanti kita akan share juga sih apa namanya nih, PPT-nya akan kita share. Nanti melalui link itu aja dicek. Terus juga ada template surat rekomendasi. Nah, template surat rekomendasi ini misal dari program studinya ada versi lainnya, ada versi tersendirinya. Itu boleh gunakan yang program studi, nggak apa-apa. Nanti tapi kalau misalnya dari program studinya nggak ada, bisa menggunakan template rekomendasi yang ini. Nah, terus ini juga ada template laporan bulanan. Nah, ini yang nanti di tiap bulan kalian unggah mengikuti template laporan bulanan ini ya. Nanti klik aja link itu akan muncul templatenya. Terus ada juga template dokumen nilai dan sertifikat. Nah, ini untuk kegiatan MBKM. Ada juga template data peserta. Nah, di sini juga ada nih daftar perusahaan mitra MBKM. Nah, jadi untuk yang eksternal, izin menambahkan ya. Jadi untuk yang eksternal, pertama kalian cek dulu di daftar perusahaan mitra MBKM ini. Terdaftar enggak perusahaan magang yang kalian inginkan ini, terdaftar enggak di kita?
sebagai mitra kerjasama ya. Kalau misalnya belum terdaftar, bisa menghubungi BPA terlebih dahulu. Nanti kita bikinkan dulu karena kalau eksternal itu kita harus kerjasama ya. Jadi nanti dilanjutkan aja kontak kontak BPA ya, kontak BPA mengenai bahwa perusahaan tempat saya ingin magang ini masih belum ada kerjasamanya belum termasuk dalam daftar perusahaan mitra. Nah, nanti kita cek dan kita coba verifikasi dan kita coba pertimbangkan dan kita coba bikin MOU MOA-nya gitu untuk sebagai bentuk kerjasama ya. Jadi bentuknya harus ada kerjasamanya terlebih dahulu untuk yang mitra eksternal. Next. Nah, mungkin yang kelanjutan yang tadi ya, mitra eksternal, mungkin bisa juga kalian bantu membagikan informasi gimana caranya untuk menjadi mitra eksternal, itu dapat mengunjungi website, untuk lebih detailnya dapat mengunjungi websitenya BPA ya, melalui link tersebut, atau kunjungin aja websitenya, search aja pendaftaran lowongan magang mitra untuk mahasiswa Telkom University. Nah, di situ nanti muncul. Untuk bagaimana kegiatannya harus gimana prosesnya itu akan muncul. Next. Nah, ini adalah kontak ya yang bisa kalian, pertama itu ada IG, bisa kalian kunjungi, terus ada website juga bisa kalian kunjungi. Kemudian ada email, ini juga misalnya bertanya atau kirim pesan juga melalui email juga bisa. Atau mau mengunjungi langsung biar dapat apa ya, coaching langsung gitu dari admin-admin BPA-nya, boleh datang langsung ke ruangan yaitu di Gedung Tokong Nanas lantai 2, atau bisa juga melalui WhatsApp. Nah, WhatsApp ini khususnya hanya untuk pesan saja ya, bukan untuk menerima telepon. Jadi chat aja di WhatsApp, jangan lupa menyampaikan salam, terus nama, NIM, program studi, sama kendala atau ya hal yang ingin ditanyakan. Biar kita mudah untuk mengetahui ada kendala apa di mahasiswa ini gitu. Terus bisa juga melalui chat by Talk2 di websitenya BPA. Nah, sekian dari informasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali ke Kak Isa. Nah, ini yang menambahkan. Jadi kalau misalnya kalian ke websitenya BPA, kalian bisa langsung pilih layanan live chat talk to-nya. Misalnya langganan apa? Ingin nanya terkait magang. Nah, itu langsung klik aja tuh pilihan layanan magang. Nanti kita akan langsung eh, komunikasi di website di Talk2 tersebut. Mangga boleh dikembalikan ke Mbak Isa. Terima kasih. Oke, sama-sama. Makasih Mbak Rani. Nah, itu tadi penjelasannya sangat lengkap dan sangat jelas nih kalau buat teman-teman yang tadi merhatiin kayak gitu ya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang baru datang, selamat datang di sosialisasi magang berdampak internal dan eksternal Telkom University. Perkenalkan saya Isa, selaku urusan pengembangan program siap kerja dari bagian pengembangan akademik, dan ada Mbak Rani Apriani juga selaku tim urusan pengembangan program siap kerja dari bagian pengembangan akademik Telkom University. Mungkin teman-teman yang belum tahu BPA atau bagian pengembangan akademik, teman-teman bisa datang untuk bertanya. Tadi misalkan ada yang mau terkait dengan PKS dan lain-lain, bisa datang ke Gedung Tokong Nanas ya, GKU, lantai 2, ruang KU 202. Jadi bukan yang di depan lift ya teman-teman, ya itu namanya BSLA kayak gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tanya jawab nih Mbak Rani. Jadi ada banyak banget ya pertanyaan yang sudah di kolom chat ini. Tadi juga sudah ada yang saya bantu balas. Jadi teman-teman yang tadi sudah dibalas, udah ya berarti ya case close gitu. Oke, pertanyaan pertama dari Meris, Prodi Administrasi Bisnis semester 5 menuju ke 6.
Untuk mahasiswa kelas internasional, apakah diperbolehkan mengikuti MBKM atau magang internal berdampak? Nah, jawabannya ini untuk internasional itu minimal kalau nggak salah harus multinasional nih, Meris. Jadi kalau internasional itu ada skema khusus lagi. Nah, Meris bisa langsung koordinasiin sama dosen wali dan prodi. Jadi nggak bisa untuk internal kayak gitu. Kemudian untuk informasi terkait program MBKM atau magang internal bisa dapat diakses melalui platform atau media apa ya? Tadi sudah disampaikan juga ya Mbak Rania, bisa dicek di web BPA, di Simka, dan juga di Instagram paling banyak. Lalu sudah cek melalui Simka, namun program magang yang tersedia masih sangat terbatas. Nah, oke, mungkin aku bantu share ya. Jadi teman-teman yang baru buka Simka mungkin gitu ya. Nah, ini akan diinformasikan nih gimana sih cara Simkanya itu teman-teman biar bisa lihat. Ya, udah kelihatan ya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa langsung masukin SSO-nya ya, password, kemudian bisa masukin CAPTCHA nih, CAPTCHA, oke, login. Nah, biasanya kenapa teman-teman belum muncul? Karena teman-teman di sini belum input, jadi masih kayak gini. Nah, teman-teman di sini nanti ada tulisannya mahasiswa. Nah, nanti kalau teman-teman udah klik di sini, status teman-teman di sini mahasiswa, nanti akan muncul semua nih program apa yang ada kayak gitu ya. Jadi banyak kebanyakan dari teman-teman kenapa nggak muncul karena teman-teman di sini belum klik nih status mahasiswanya kayak gitu. Nah ya, jadi di sini banyak sekali program-program MBKM. Nih contohnya 25 dan 6 genap. Nih udah banyak ya apa aja yang kebuka. Nah nanti ini akan kebuka nih di akun teman-teman semua gitu ya. Jadi tadi jangan salah langkah ya. Biasanya banyak banget yang chat gitu ya atau datang nggak muncul. Nah karena di sini belum kepilih. Di sini tuh nanti ada tulisannya mahasiswa. Jadi teman-teman di sini harus klik mahasiswa, baru nanti semuanya itu muncul. Nah kalau misalkan sudah klik mahasiswa tapi di sini belum muncul, itu tandanya dari prodi belum memetakan blok MK. Jadi blok MK apa yang akan dikonversi? Nah itu belum oleh prodi. Nanti teman-teman bisa menunggu atau mungkin bisa follow up prodinya. Mungkin begitu tambahan dari saya ya. Semoga teman-teman di sini bisa jelas nih. Oke, tadi sudah. Kemudian dari Aulia, Prodi Ilmu Komunikasi, apakah nanti mata kuliah wajib disediakan kelas MOOC lagi? Mana teh? Terkait kelas, apakah nanti mata kuliah wajib disediakan kelas MOOC lagi? Nah, ini Nanti eh, disesuaikan lagi sih sama prodinya. Jadi ya misalkan teman-teman disebutkan. ada mata kuliah wajib, biasanya nanti dari prodi itu akan koordinasiin ke BPA. Jadi akan dilaksanakan nih buat teman-teman ngambil MOOC itu lagi gitu. Oke. Oh ya, nanti tolong teman-teman yang chat satu kali aja ya, jangan berulang-ulang dan kalau sudah dijawab berarti sudah selesai ya gitu. Kemudian dari ada Fana S1 Ilmu Komunikasi, jika di semester 5 sudah mengikuti magang KKNP dan mendapat full konversi SKS, apakah di semester 6 masih bisa mengikuti magang internal lagi tetapi dari penyelenggara yang berbeda? Bagaimana mengenai regulasi konversinya? Ini masih bisa ya, bisa satu kali lagi tapi. Nah, tapi untuk konversi dan itu boleh apa enggak, itu kembali lagi ke prodi nih, mana. Jadi silakan koordinasikan ke dosen wali sama kaprodinya. Boleh nggak Bu, apa saya ngambil magang lagi gitu. Kalau misalkan boleh, berapa yang dikonversi gitu. Dan ini kegiatan ini sih kami sarankan semuanya untuk dikonversikan gitu ya. Gitu. Kemudian dari Bunga MBTI, saya sudah sempat bertanya ke Bank BJB terkait dengan magang dan dari sana minta untuk mengecek dahulu Telkom University. Sudah memiliki MOU atau bekerja sama dengan oke, hanya bisa jika memang kampus sudah bekerja sama. Sudah ada ya untuk Bank BJB, ini tadi siapa?
bunga. Nah, nanti linknya, jadi teman-teman yang mau misalkan saya mau kerja nih di Bank BJB atau misalkan saya mau kerja nih di Telkom. Nah, teman-teman bisa cek link yang tadi sudah diinfokan. Bisa buka web BPA, bpa.telkomuniversity.ac.id. Di situ ada menu dashboard. Nah, teman-teman pilih yang program siap kerja. Nanti ada dashboard mitra MBKM. Nah, nanti teman-teman bisa langsung cek di situ, dicari aja tuh, misalkan Bank BJB, kemudian Telkom, atau kemudian Garuda Indonesia, kayak gitu. Nah, kalau sudah ada, nanti teman-teman konfirmasi ke BPA. Saya mau magang di sini, gitu. Jadi nanti kami akan cek untuk PKS-nya dan lain-lainnya, kayak gitu. Oke, kemudian Ardin sudah dijawab. Prajina, Prodi DKV, kalau ambil magang dari luar berarti harus bolak-balik tanya ke dosen wali ya. Perihal magangnya bisa dekonversi jadi nilai atau tidak. Berarti walau tidak diminta oleh perusahaan, suatu rekomendasi itu wajib kita dapatkan. Iya. Nah, Prajina kalau untuk magang itu benar harus lumayan effort ya. Tapi itulah karena kita mau semuanya teratur, kemudian teman-teman juga mau dikonversi gitu ya. Jadi tetap harus koordinasi nih ke dosen wali dan juga ke kaprodinya. Kemudian surat rekomendasi itu wajib. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman magang nggak punya surat rekomendasi, terus tiba-tiba nanti di akhir minta konversi nih ke prodi atau ke BPA. Nah itu mohon maaf banget nggak akan kita apa namanya tidak akan kita kerjakan gitu. Kenapa? Karena teman-teman tidak ada surat rekomendasi. Teman-teman dari awal tidak ada syarat untuk mengikuti MBKM gitu. Betul ya, Mbak Dani ya? Benar, 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 Jadi benar. sesuai yang diinformasikan, pokoknya teman-teman tuh harus koordinasi ke dosen wali dan kaprodi. Itu hal yang sangat penting. Jangan sampai teman-teman magang, terus teman-teman di sini em, nggak dapat info, maksudnya nggak dapat izin gitu ya dari prodi. Tapi nanti tiba-tiba di akhir teman-teman minta dikonversikan. Nah, itu sangat sangat tidak diperbolehkan dan tidak dianjurkan ya gitu sebagai sebagai mahasiswa yang baik gitu ya. Dan Oke, kemudian kalau misalkan tadi pertanyaannya ada yang sama, jawabannya sama, nah itu nanti kita skip ya. Oke, dari Miranda untuk magang internal berdampak putih, apa setelah pendaftaran dan pengumpulan berkas, apakah terdapat tahap interview? Oh, oke, kalau misalkan untuk magang internal itu, dimanapun unit atau direktoratnya, itu tergantung lagi dari mereka ya. Kita, kalau dari kami kurang tahu gitu ya, ada yang menggunakan interview, ada yang tidak, kayak gitu. Jadi paling nanti nggak ditunggu aja informasinya. Gitu. Atau mungkin Teh Rani boleh milih pertanyaan. Izin menambahkan yang terkait yang putih tadi. Jadi untuk yang prosesnya itu memang tergantung dari program ownernya. Nah, insya Allah kita tuh akan mengadakan sosialisasi ya bersama program owner. Nah, nanti pantengin aja IG-nya BPA. Karena untuk saat ini masih kita data untuk sosialisasinya penjadwalannya kapan. Nanti kalau misalnya udah pasti akan kita posting di IG BPA. Jadi di follow IG-nya, dicek, dipantengin terus. Ada nggak informasi terbaru? Nah, ada sosialisasi. Nanti kita akan ada sosialisasi kok dengan para program owner yang membuka magang saat di periode genap ini. Ya, Gitu. terima kasih Mbak Rani. Nah, jadi teman-teman, biar nggak kelewatan informasinya, teman-teman bisa langsung follow Instagram @bpa.telkom University. Gitu. Kemudian, mungkin Mbak Rani mau ini menjawab Oke, pertanyaan, bisa dipilih. oke, coba ya saya cek. Ini ada Alia. Pertama, apakah kalau magang internal yang keterangannya sudah konversi 20 SKS, matkul magang wajib sudah terkonversi juga, atau harus tetap wajib magang di luar untuk jurusan akuntansi? Kalau ini ya, magang internal kegiatan udah konversi. Magang internal yang keterangannya sudah konversi 20 SKS. Jadi ini di sini Kak Alia udah mendapatkan 20 SKS dari kegiatan magang internalnya. Terus apakah wajib mengambil matkul magang? Nah, ini tergantung dari prodinya ya. Cuman seingat saya
MK yang dikonversikan untuk kegiatan magang MBKM ini berbeda dengan MK wajib magang. Jadi wajib magang itu tetap diambil karena dia MK wajib. Ya, cuman nggak dikonversikan ke, ke kegiatan magang internal ini, gitu. Tapi untuk informasi lebih pasti ya, lebih pasti itu tanya aja langsung ke LA prodinya atau fakultasnya, biar jawabannya lebih pasti. Terus pertanyaan kedua, apakah boleh magang di perusahaan yang tidak terlalu ternama? Dan apa saja kriteria perusahaan yang diperbolehkan? Nah, di sini kan tadi kita udah sampaikan juga kalau misalnya harus kerjasama bentuknya. Nah, dari yang kerjasama ini, boleh baca detail lagi informasi terkait pendaftaran dari mitra eksternal. Dari pendaftaran mitra eksternal, nggak ada sih kriteria harus yang ternama atau enggak, itu enggak ada. Cuman perlu disampaikan juga, misalnya kalian chat BPA menyampaikan kita ingin magang di tempat ini. Cuman belum ada nih kerjasamanya dengan kita. Nah, nanti kalian boleh sampaikan terkait PIC-nya siapa, akan kita diskusi lebih lanjut. Gitu. Nanti akan ada keputusan terakhirnya gitu ya, pasti ada keputusannya. Apakah dilanjutkan, apakah boleh dibuka atau enggaknya gitu. Karena kita harus cek dulu ya, cek bisa nggak kita melakukan kerjasama kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada terkait surat Yang Arya rekomendasi. Wijaya kayaknya, Mbak. Yang mana Arya Wijaya. Iya, Oke, kalau Wijaya, pertanyaan pertama untuk pengumpulan laporan akhir pada magang eksternal atau mandiri dikumpulkan di mana? Di SIMKA juga kah? Ya, di SIMKA juga iya. Nanti ada formnya juga iya. Hal ini kenapa? Karena khawatirnya nanti di SIMKA itu terkadang masih apa ya hasil unggahnya tuh tidak bisa dilihat. Nah, dan untuk mengantisipasi itu, kalian tetap unggah juga di GForm. Nanti GFormnya ini pasti kita akan share ya. Nanti setelah kalian udah keterima magang, kita itu akan ada grup WA-nya. Nah, nanti di grup WA itu kita akan selalu ingatkan isi logbook, isi laporan bulanan, isi juga laporan akhirnya. Nanti di situ kita share info terkait link-link apa aja sih yang harus diisi, diunggah. Nah, nanti linknya di situ. Terus pertanyaan kedua, berarti surat rekomendasi wajib ya walaupun tidak diminta perusahaan. Nah, ini yang udah disampaikan tadi sama Kak Isa ya. Kalau misalnya tetap wajib karena itu akan diperlukan di kemudian hari juga. Terus pertanyaan ketiga, untuk hubungi dosen wali atau prodi umumnya minta surat rekomendasi saat sebelum pemilihan mata kuliah atau sesudah baru konversi atau sesudah pemilihan baru konversi. Mungkin ini maksudnya kapan sih kita menghubungi dosen wali gitu ya? Ya pertama itu hal yang pertama sebelum kalian melakukan pendaftaran program pasti kita harus hubungi dulu dosen wali, dibolehin nggak kalau kita mengikuti magang. Eh, boleh misalnya, oke boleh MK apa aja sih yang bisa dikonversi? Boleh juga di surat rekomendasi itu. Cuman kan kadang suka ini ya mepet waktu sehingga ketika ditentukan MK-nya tuh suka ternyata nggak sesuai nanti lagi. Nah, tapi itu bisa dinanti lagi tuh pokoknya sebelum PRS itu nggak boleh ya setelah PRS itu nggak bisa lagi diubah MK konversinya. Pokoknya batasnya sebelum PRS. Nah, itulah paling fixnya MK yang dikonversikan. Terus pertanyaan keempat, pada magang eksternal, kalau perusahaan belum terdaftar di BPA, prosesnya kira-kira gimana? Detailnya boleh dijelaskan lagi kira-kira seperti apa? Nah, yang tadi masih sama ya, ini pertanyaannya yang kayak sebelumnya. Kalau misalnya magangnya belum bekerja sama dengan Teliu, maka boleh disampaikan ke kita terkait PIC-nya siapa, agar kita yang menghubungi ya. Menghubungi atau bisa juga kalian memberikan kontak kita, kontak BPA ke perusahaan yang kalian tuju untuk agar nanti kita yang melakukan diskusi terkait kerjasamanya. Nanti ditunggu aja, itu pasti kita akan proses gimana kelanjutannya. Nanti follow up aja, dibantu follow up. BPA gimana ini kelanjutan yang ini gitu. Nah, selanjutnya itu ada
Siapa lagi ya? Betul. Nah, ini ya, Nafisha. Untuk magang eksternal ini, seperti yang sudah dimention sebelumnya, hanya bisa ke perusahaan yang sudah kerjasama dengan Telkom. Oh, udah ya. Udah dijawab ya itu, Nafisha. Sekarang, nah ini Najwa. Apakah ada nilai minimum per semester untuk mengikuti MBKM internal? Nah, untuk mengikuti MBKM internal ini nilai minimumnya adalah 2,75 ya kalau nggak salah. Itu adalah nilai minimumnya. Kalau untuk per semesternya, enggak, itu udah termasuk IPK-nya ya. Terus, apakah boleh mengikuti program internal jika ada matkul yang mengulang di semester sebelumnya? Nah, kalau ini makanya itu tadi kita perlu diskusi terlebih dahulu ya sama program studi atau dosen walinya kita, apakah boleh kita mengikuti kegiatan, namun kita ada nih MK yang diulang. Boleh nggak ya Pak, Bu, saya mengikuti kegiatan magang ini. Nah, itu perlu kalian konsultasi. Karena hal ini tuh tergantung dari kebijakan prodinya masing-masing. Nah, yang paling dekat kan dengan mahasiswa itu ada dosen wali. Diskusi dulu dengan dosen wali, gimana kata dosen wali. Oh, coba tanyakan ke Kaprodi. Nah, baru diskusi ke Kaprodinya seperti apa gitu. Nah, lanjutnya Kasih. ada Devina terkait daftar-daftar program MBKM yang ada di SIMKA. Apakah mahasiswa dari Telkom Universitas Surabaya hanya bisa mendaftarkan program internal yang Berlokasi. berlokasi di kampus Surabaya saja? Nah, jadi kan kegiatan MBKM ini kebanyakannya itu dilaksanakan secara onsite. Tapi nanti setelah kalian besok tuh kan nanti itu kan ada sosialisasi dengan program ownernya ya, pelaksanaannya seperti apa, apakah online, apakah offline, apakah onsite. Nah, itu kalau misalnya online, itu mungkin saja bisa, karena kan berarti Devina nggak perlu ke Bandung misalnya, itu bisa. Tapi kalau misalnya ternyata dari program owner itu dilaksanakan secara onsite, nah kan Devina bisa aja Nah, masih mengambil mata kuliah ya, mata kuliah ada kan mata kuliahnya tuh nggak full dikonversikan. Nah, mata kuliahnya ini apakah tetap offline atau dia online. Nah, nanti keganggu ke situnya. Kalau misalnya Devina magangnya itu nggak sesuai dengan domisili, khawatirnya gitu. Nanti ternyata masih ada kewajiban harus hadir di kelas, sedangkan ternyata Devina lagi di Bandung untuk magang. Nah, itu harus dipertimbangin juga ya, gitu. Terus, mungkin mau tambahan juga nih, nah Mbak boleh Rani, Mbak. Mm. untuk teman-teman. Tadi udah ada yang dijawab juga di kolom komentar. Terus tolong untuk chatnya satu kali aja. Jangan di spam ya. Jadi nanti teman-teman yang lain pertanyaannya ketutupan gitu ya. Nah, buat tadi yang Telkom Surabaya itu benar. Jadi kalau misalkan nih dari Surabaya, dari Jakarta atau Purwokerto gitu, mau magang di Bandung gitu ya, atau sebaliknya kayak gitu. Nah, itu diperbolehkan, kami perbolehkan, tapi silakan koordinasikan dengan dosen wali dan kaprodi. Kenapa? Karena kami dari kampus terkait tidak memberikan akomodasi gitu. Jadi bisa aja misalkan ada yang rumahnya di Surabaya, terus kayak oh deket nih dari rumah gitu misalkan, nah itu bisa jadi nggak apa-apa. Tapi seperti yang kami informasikan, tetap koordinasi dengan dosen wali dan juga kaprodi. Terus juga tadi banyak pertanyaan atau agak spam ya sebenarnya tadi dari Adbis. Kalau sudah selesai daftarnya harus selesai mata kuliah apa tadi ya, PKM, PMK atau apa gitu ya, itu boleh atau enggak. Nah, itu kembali ke dosen walinya. Jadi setiap program studi itu ya memiliki apa peraturan yang berbeda-beda. Bisa aja nih, misalkan di prodi elektro minimal semester 5. Nah, tapi di prodi informatika misalkan minimal semester 6 yang ikut. Nah, itu kita kembalikan kebijakannya ke prodi masing-masing. Kenapa? Karena itu selalu kami ingatkan buat teman-teman di sini, tolong
Kalau misalkan mau mendaftar, silahkan ikuti aturan yang di prodi juga. Misalkan bagaimana cara mendapatkan tanda tangan di surat rekomendasi. Nah, itu silahkan ditanyakan ke prodi, entah itu ke dosen wali atau mungkin ke LAA gitu ya. Ini gimana caranya begitu kan? Karena dari kami sendiri pun kurang paham kayak gitu ya. Terus apalagi misalkan boleh nggak mata kuliah apa magang atau kerja praktek itu dikonversi? Nah, itu dikembalikan lagi ke prodi. Silahkan teman-teman konsultasikan. Tapi di sini tadi ada juga pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Untuk magang internal, magang magang berdampak internal atau eksternal itu minimal 4 bulan atau 1 semester. Jadi kalau teman-teman mau daftar untuk liburan aja gitu ya, entah itu kayaknya cuma sebulan gitu ya, itu namanya kerja praktek. Itu beda gitu ya. Jadi teman-teman tolong dipahami. Magang berdampak internal atau eksternal itu minimal dilaksanakan selama 4 bulan atau 1 semester. Ya, kalau misalkan teman-teman cuma mau magang saat liburan, itu namanya kerja praktek. Nah, itu silahkan koordinasikan ke prodi gitu ya. Jadi BPA hanya magang berdampak yang mana minimal 1 semester kayak gitu. Dan itu harus dikonversi konversinya berapa itu dikoordinasikan lagi ke prodi. Dikonversikan maksimal 20 SKS. Jadi bukan wajib 20 SKS. Itu tergantung lagi dengan prodi dan dosen walinya. Mau dikonversi ke mata kuliah apa, mau di konversi berapa SKS kayak gitu. Nah, itu kembali lagi ke prodi gitu ya. Karena walaupun program magang berdampak internal ini itu ada di ITELU, ada juga mahasiswa yang nggak sampai 20 SKS. Ada yang mungkin cuma 10 SKS gitu. Ada yang masih kuliah. Nah, itu dia benefit dari magang berdampak internal ini. Walaupun mungkin teman-teman nggak dapat benefit berupa kayak misalnya kayak gaji gitu lah ya, atau uang saku. Nah, tapi teman-teman di sini nggak perlu bayar akomodasi. Kenapa? Karena kalau teman-teman sudah di Telkom, udah di Bandung gitu ya. Terus teman-teman mungkin yang masih ada bimbingan, masih bisa gampang ke kampus untuk bimbingan, masih bisa izin kayak gitu. Terus kalau misalkan boleh nggak Kak magangnya tapi masih ada kuliah? Boleh, tapi itu koordinasikan ke program owner teman-teman nanti. Seperti kemarin yang magang di BPA ya Mbak ya, masih ada kok yang ada mata kuliahnya gitu. Nah, itu nggak apa-apa, asalkan izin, informasikan dari awal kayak gitu. Terus juga untuk pendaftarannya berapa banyak boleh mendaftar. Silahkan teman-teman mendaftar, tapi tolong koordinasikan dengan prodi. Kenapa? Karena bisa aja nih teman-teman dari jurusan apa ya, misalkan DKV gitu, mau magang di PUTI, yang mana PUTI itu berbasis teknologi kan atau informatika gitu. Nah, koordinasikanlah ke dosen wali. Bu, saya mau magang nih di Putih. Boleh apa enggak? Kenapa? Karena itu berkaitan dengan mata kuliah kalian yang dikonversi. Misalkan, loh di Putih itu enggak ada loh terkait dengan misalkan desain atau apa gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu kenapa teman-teman wajib banget koordinasi gitu ya. Terus apalagi tadi banyak pertanyaan minimal semester 5 ya, tapi kalau misalkan ada prodi yang minimal semester 6 itu juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Mungkin dari Mbak Rani ada jawaban lagi. Ya, ya, apa yang sudah disampaikan sama Kak Isa itu udah cukup detail ya. Ini saya juga membaca pertanyaan-pertanyaan cukup berulang ternyata. Jadi mohon diperhatikan juga ya teman-teman terkait informasi misalnya magang itu dapat dilakukan di semester berapa, yaitu semester 5. Terkait konversi nih yang paling sering. Konversi itu keputusannya ada di prodinya. Jadi makanya harus konsultasi, itu ya paling penting, konsultasi itu paling penting karena itu tuh bentuk perizinan dari dosen wali, dari kaprodinya, diizinkan, dikonversikan, juga MK-nya apa aja yang dikonversi, yaitu keputusan dari program studinya, mengizinkan kegiatan magang ini dikonversikan ke mata kuliah ABC ini. Nah itu. Karena ya seperti kita ketahui ya, mata kuliah itu kan program studi nih yang menentukan ya, yang menentukan mata kuliah itu program studi di per mata kuliah itu ada CPMK. Nah, dari CPMK itu disesuaikan dengan job desk
program magang kalian itu. Nah, nanti disesuaikan, oh sesuai nih kegiatan magang ini dengan CPMK dari MKA misalnya. Kalau udah sesuai, pasti nanti dari prodinya, oh keputusannya yang dikonversikan MK ini. Nah, itu makanya di apa ya dipertimbangkan itu adalah job desk dengan hubungannya dengan dibandingkan dengan CPMK-nya gitu. Kalau misalnya ternyata job desk-nya di luar dari seluruh CPMK MK yang ditawarkan, ya berarti nggak bisa dong dikonversi karena kan nggak ada nih job desk ini tuh sesuai dengan CPMK. Mungkin teman-teman nggak tahu ya, CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah atau dalam RPS itu tulisannya CLO. Nah, di CLO itu kita cek sesuai nggak dengan job desk. Job desk itu kan biasanya nanti misalnya mahasiswa melakukan desain yang tadi ya, desain. Berarti kan capaian pembelajarannya ya mampu mendesain. Nah, itu harus disesuaikan dengan CLO atau CPMK yang telah ditetapkan prodi di MK-nya itu. Makanya lah prodi bisa menentukan, oh dari job desk-nya ini cocoknya sama MK ini. Sesuai nih, nanti dari job desk ini bisa tercapai nih mata kuliah ini. Gitu, disitulah keputusannya. Makanya kalian harus diskusinya dengan Kaprodi gitu. Oke, mohon itu paling penting diperhatikan. Sebelum mendaftar itu paling penting diperhatikan. Terima kasih Marani. Terus tadi juga banyak yang masih banyak ya yang bertanya terkait Hmm. dengan boleh nggak sih daftar apa lebih dari satu perusahaan terus kayak maksimal berapa teman-teman silakan teman-teman mendaftar gitu ya perusahaan mana yang teman-teman mau dan itu tuh udah pasti disetujui oleh prodi. Jadi saat teman-teman minta surat rekomendasi, teman-teman informasiin, Pak, Bu, saya mau magang di A, B, C, D, E gitu. Kasih aja lampiran magangnya. Terus itu tuh magang di unit mana atau direktorat mana, terus job desk-nya apa. Karena itu juga berpengaruh terhadap konversi mata kuliah kalian gitu ya. Jadi kalau misalkan tanya, boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi tetap harus koordinasi dengan dosen wali dan kaprodi. Kemudian tadi masih banyak banget ya yang tanya, apakah KP kerja praktik itu sama dengan MBKM? Teman-teman enggak. Sekali lagi, tolong diperhatikan gitu ya. MBKM atau magang berdampak sekarang itu namanya, itu teman-teman minimal 1 semester atau minimal 4 bulan. Ya, kalau misalkan cuma 1 bulan, misalkan cuma 2 minggu, 3 minggu, itu bukan MBKM atau magang berdampak. Dan itu belum tentu bisa dikonversikan, gitu ya. Misalkan teman-teman mengisi waktu luang mau magang aja gitu, nggak informasiin ke prodi, terus tiba-tiba di akhir, Bu saya mau jadiin ini MBKM, atau Bu saya mau jadiin ini kerja praktek. Nah itu salah, salah besar. Ingat ya, yang pertama itu teman-teman em, cek perusahaan. Tadi ada yang masih nanya. Pertama, teman-teman cek perusahaan-nya itu lowongannya itu biasanya kami share kok di IG BPA gitu ya. Kemudian di website BPA gitu. Nah, buka lowongan misalkan. Oh, teman-teman mau daftar. Oke. Atau kalau misalkan yang internal, teman-teman bisa buka Simka. Terus nanti teman-teman datang nih ke prodi. Pak, Bu, saya mau daftar magang di mana gitu kan, di perusahaan A gitu. Bentuk apa job desk-nya misalkan ya atau sebagai apa? Misalkan sebagai full developer gitu. Nah, nanti diinfomin tuh sama prodi, boleh nggak? Terus kira-kira mata kuliah apa ya nanti yang akan konversi? Jadi semuanya teman-teman surat rekomendasi itu wajib seperti yang tadi sudah diinformasikan. Jangan sampai teman-teman sudah melaksanakan magang nih, tapi tanpa persetujuan prodi, tanpa ada surat rekomendasi, terus nanti di akhir semester teman-teman mau klaim itu sebagai MBKM. Mohon maaf ya, izin ya, kita tidak menerima tuh yang kayak gitu, gitu. Jadi semua mahasiswa yang sudah MBKM atau misalkan sudah diterima dan sudah registrasi itu akan terdaftar di BPA gitu ya. Nah, teman-teman yang sudah terdaftar, sudah diterima magang di BPA, tolong selesaikan itu sampai selesai. Kenapa? Kalau teman-teman berakhir di tengah jalan dengan alasan saya mau wisuda, saya sudah yudisium, gitu ya.
tadi ada syarat yang pertama, bahwa teman-teman tidak boleh yudisium atau wisuda sampai magang itu selesai, gitu. Ya, itu akan sangat-sangat menjadi catatan atau misalkan eh, "Ah, saya nggak dibolehin sama orang tua saya." Nah, itu akan menjadi catatan. Catatannya apa? Nanti saat teman-teman daftar di semester selanjutnya, itu bisa aja kita mencoret nih nama teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman nggak nggak apa ya, nggak apa ya, nggak berpendirian lah apa ya, kayak tidak berpegang teguh gitu dengan syarat-syarat dan komitmen teman-teman gitu. Mungkin itu ya tadi saran gitu ya dari teman-teman agar apa kami juga maunya teman-teman di sini magang dengan lancar sesuai aturan. Jadi nggak ada hambatan lah gitu dan teman-teman bisa dikonversi dan diterima baik juga oleh prodi dan juga program owner gitu ya. Dan untuk pendaftaran ada yang masih nanya itu minimal minimal itu semester 5 ya. Minimal semester 5 tapi bisa ditanyakan lagi ke prodi karena ada prodi yang minimal semester 6. Jadi kalau misalkan Kak saya semester 7, Kak saya semester 8, silahkan asal di tahun atau di semester itu teman-teman belum akan yudisium sidang akhir ataupun wisuda. Ya, tolong di note banget itu, di note, di bold gitu ya. Nah, terus kalau misalkan nanti materinya akan di-share di mana di YouTube BPA. Nanti ini juga akan kami share ya di YouTube BPA dan di situ juga teman-teman bisa eh, nonton gitu ya. Ada ada cerita terkait dengan MBKM internal, kemudian mahasiswa KKN, kemudian program MBKM atau magang berdampak itu apa. Di situ juga ada gitu. Mungkin kalau misalkan belum ada pertanyaan yang tadi terjawab gitu ya, atau bisa menghubungi em, WhatsApp BPA dan juga di Talk to BPA ya. Bisa langsung buka web bpa.telkomuniversity.ac.id, kemudian di YouTube-nya BPA, BPA Telkom University gitu. Oleh Mbak Rani, ada yang mau dijawab lagi? Mungkin kita Eh, masih ada waktu 8 menit. 8 menit lagi ya. 8 menit ya, bentar. Kayaknya ini dibaca juga hampir-hampir mirip ya pertanyaannya Iya, dengan yang betul. udah sebelum-sebelum yang kita jelaskan tadi. Mm-mm. Terus ini juga ada magang internal ini sebenarnya wajib harus diikuti nggak gitu kan? Enggak teman-teman ya, enggak wajib. Yang wajib itu adalah mata kuliah wajib kalian di prodi. Kalian mau ikut magang boleh, kalian nggak mau ikut magang juga nggak apa-apa. Yang penting magang di prodi ya atau kerja praktek atau misalkan di FIT apa ada magang 2 semester itu tuh terpenuhi gitu. Magang internal atau magang eksternal itu nggak wajib gitu ya. Jadi tenang aja kalau misalkan, aduh nggak ikut magang internal, nggak magang eksternal, nggak apa-apa gitu. Tapi apa sih benefitnya? Teman-teman bisa menambah pengalaman. Terus teman-teman udah bisa merasakan, oh gini ya di dunia kerja itu, kayak gitu. Gitu ya. Gimana Mbak Rani? Ada lagi? Oke. Em, Maaf Kak, bingung bedanya MBKM dengan magang wajib prodi. Oh, tadi ya, udah misalkan ada yang baru join nih, baru join, boleh. Em, magang magang wajib prodi itu berarti diwajibkan dari prodi. Magang berdampak itu bebas teman-teman mau ambil atau enggak. Magang berdampak itu minimal 1 semester, ya minimal 1 semester atau 4 bulan. Nah biasanya kan kalau magang wajib prodi itu kayak biasanya cuma 45 hari kerja atau misalkan 2 bulan gitu ya. Kecuali FIT mungkin ada 2 semester gitu. Nah gitu paling ya bedanya. Dan mata kuliahnya itu bisa diambil dari mata kuliah pilihan prodi kalau magang berdampak. Sedangkan kalau magang wajib prodi kan biasanya udah ada ya mata kuliah wajibnya kayak misalkan kerja praktek kayak gitu. Oke,
Ada yang bertanya terkait uang saku. Nah, tadi juga udah ada yang informasiin. Kalau misalkan magang internal itu, mohon maaf, kami tidak menyediakan uang saku. Tapi benefit lainnya tuh teman-teman tidak perlu pergi keluar untuk dan tidak perlu akomodasi. Jadi tetap aja kan sama aja ya kayak misalkan kuliah tapi teman-teman bekerja. Kayak gitu sih paling. Kemudian nanti kalau misalkan mau registrasi, biasanya tuh registrasi mata kuliah konversi. Nah, nanti teman-teman bisa koordinasin atau tanyain ke dosen wali ya. Hmm, Ya, mungkin. Kalau misalkan di Simka masih belum ada em, apa namanya lowongan ya, itu teman-teman tunggu aja gitu takutnya nanti dari prodi itu belum memetakan blok MK ya, belum memetakan blok MK. Nah itu nanti teman-teman tunggu aja. Terus mungkin teman-teman di sini ada yang baru join, diinformasikan lagi nih ya. Kalau misalkan nanti udah masuk Simka, di sini teman-teman statusnya harus mahasiswa ya. Pilih mahasiswa. Nih, nanti di mahasiswa teman-teman. Nah, nanti kalau udah gitu, di sini status mahasiswa, nanti akan keluar salah apa, lowongan yang dibuka gitu. Nih, nanti akan keluar nih kayak gini. Terus misalkan, loh, tapi tutup. Nah, teman-teman di sini pilih periodenya. Periodenya pilih yang genap. Gitu. Nanti akan muncul nih periode yang genap nih akan statusnya open. Kalau misalkan belum ada yang statusnya open atau misalkan kalau kok punya saya masih kosong, nah itu berarti masih dipetakan mata kuliahnya oleh prodi, makanya belum ada. Silakan dicek secara berkala atau bisa langsung follow up prodinya juga mungkin prodinya lupa kayak gitu. Gitu sih paling mungkin. Ya, Oke, em, teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan yang belum dijawab ya, teman-teman bisa langsung tanyakan di Talk to BPA, di webnya bpa.telkomuniversity.ac.id, atau misalkan juga teman-teman bisa langsung WA nomornya BPA. Nomornya bisa cek di Instagram @bpa.telkomuniversity, atau ada juga nanti misalkan teman-teman buka webnya BPA di pojok kanan bawah, itu udah ada nomor kontak-kontak person masing-masing urusan. Atau misalkan mau langsung datang ke BPA, boleh. Nanti akan kita terima gitu ya. Nanti teman-teman bisa langsung tanyakan aja. Datang ke ke gedung Tokong Nanas ya, GKU, lantai 2, ruang KU 30202 ya. KU 3, oh mohon maaf, KU 30205 ya. Nanti keluar lift lobby lantai 2, terus nanti keluar lift belok kanan. Nanti ada ruang BPA, jangan salah ya. Mungkin Mbak Rani ada satu pertanyaan lagi mungkin. apa ya? Ini kebanyakan pertanyaan mengulang. Mungkin ini kali. Made. Hmm. Made Naradeon Handika Pramesta. Apakah matkul wajib semester 6 jika mengambil magang internal putih akan mempengaruhi waktu kelulusan dikarenakan masih harus mengambil mata kuliah wajib di semester 8 atau masih bisa lulus di semester 8? Nah, ini makanya harus wajib konsultasi dengan program studinya. Bisa nggak? Nah, ditanyakan bisa nggak itu karena pertimbangan juga dari dosen wali dan program studinya. Kalau diizinkan, ngaruh nggak ya ini nanti ke kelulusannya? Karena kan di sini mah Made Naradewan Handika Pramesta itu masih di semester 5 ya. Tetap biasanya ya tetap mengambil dan mata kuliahnya itu kan ada mata kuliah dikonversikan ya. Kita lihat dari MK yang dikonversikan itu apakah tetap ambil. Pasti sih dari konversi itu MK wajib tuh kalau nggak salah ada yang memang tetap diambil ya. Jadi tetap mengikuti perkuliahan cuman pasti nggak seluruh MK-nya itu ada perkuliahan. Pasti beberapa MK aja. Misalnya ada satu MK-nya yang masih ada perkuliahan. Nah, itu nanti disampaikan juga ketika kalian daftar nih. Daftar misalnya di magang internal putih. Sampaikan kalau misalnya saya masih
Kalau misalnya kita tetap ada mata kuliah wajib, misalnya ada satu yang harus diikutin perkuliahannya, apakah masih bisa kayak gitu. Itu toleransi dari program ownernya seperti apa? Apakah harus full, nggak boleh izin untuk perkuliahan atau gimana? Makanya itu nanti ditanyakan aja ke program ownernya. Kalau misalnya dari program ownernya, oh boleh aja kok, tapi kan nggak sering kan, misalnya cukup di hari Senin aja, misalnya dari jam 9 sampai jam 11. Itu aja kuliahnya di hari itu aja. Nah, itu biasanya pasti boleh juga ya sama program ownernya. Kayak di BPA kemarin ada juga mahasiswa yang magang, masih mengikuti perkuliahan. Ada satu mata kuliah yang masih ada perkuliahannya. Nah, itu tetap diikuti gitu. Jadi, ya itu lagi kembali lagi ke keputusan dari program studinya, mengizinkan atau enggak. Kalau misalnya tidak mengizinkan, biasanya karena memperhatikan, oh ini nanti khawatirnya kamu lama nanti lulusnya, jadi nggak diizinin. Nah, biasa dari situ juga kenapa nggak diizinkan, gitu. Jadi konsultasi dulu ya, teman-teman, ke dosen walinya serta program studinya dibolehin nggak, bakalan ngaruh nggak ya Pak untuk IMK ini, nanti MK apa aja yang diambil Pak. Ini boleh MK wajibnya nggak diambil, oh nggak boleh, harus wajib diambil, oh berarti wajib ya Pak. Nah di situ kalian belajar mempertimbangkan apa ya namanya, resiko ya, resiko, terus disitulah kalian belajar mengambil keputusan. Di situ misalnya kamu boleh aja magang, tapi MK wajib ini tetap kamu ambil gitu. Oke, berarti aku boleh magang, nanti selama magang aku tetap datang di perkuliahan MK ini. Nah, tapi nanti dari program ownernya boleh nggak ya? Nah, di situ kelanjutannya kalian nanya ke program ownernya, Pak, Bu, saya masih ada mata kuliah wajib, tapi satu MK aja kok Pak, untuk di hari Senin misalnya. Senin di jam 9 sampai jam 11. Apakah boleh Pak setiap Senin jam 9 sampai jam 11 saya mengikuti perkuliahan? Nah, nanti kalau misalnya dari program ownernya, oh boleh aja kok kayak gitu. Cuman hari Senin kan misalnya. Iya Pak, benar hari Senin. Nah, di situ kalian udah bisa ngambil keputusan. Oke, berarti aku tetap ikut misalnya kayak gitu. Ya, Jadi gitu. harus Jadi dipertimbangkan seluruhnya ya, ya, teman-teman. betul. Dan juga jangan lupa izin ya. Izin itu adalah yang hal utama gitu ya. Jadi teman-teman di sini juga bisa mengatur em, waktu juga gitu. Jadi boleh nggak Kak, kalau misalkan kayak gini gimana nah? Koordinasikanlah ke dosen wali dan juga Kaprodi seperti itu. Ya, teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi tadi kayaknya mungkin udah seluruh pertanyaan nih, karena rata-rata pertanyaannya sama gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti teman-teman bisa langsung menghubungi BPA gitu ya. Bisa di talk to atau di WA bpa.telkomuniversity.ac.id, dan jangan lupa follow Instagram BPA @bpa.Telkom University. Jadi nanti di IG BPA itu banyak sekali informasi-informasi dan juga lowongan-lowongan magang eksternal. Nah, tadi yang tanya kenapa di SIMKA belum ada yang eksternal. Nah, itu teman-teman bisa cek di yang postingan Instagram dulu gitu ya. Karena rata-rata in eksternal ada yang langsung SIMKA, ada juga yang beda gitu linknya. Kayak gitu, teman-teman. Oke, terima kasih atas antusiasme teman-teman dan pertanyaan-pertanyaan keren ya dari teman-teman semua tadi. Semoga melalui kegiatan ini kita jadi lebih paham, kemudian lebih siap dan juga lebih mantap nih dalam memilih serta menjalani program magang berdampak eksternal maupun internal. Akhir kata saya selaku MC, mohon maaf apabila selama memandu acara ini terdapat kekurangan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal nyata untuk melangkah ke dunia profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap bertumbuh, dan semoga kita semua bisa melaksanakan magang sesuai dengan yang diinginkan gitu. Makasih. Terima kasih. Dadah. Dadah, teman-teman.